Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudaraku semuanya. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan terima kasih atas berkat Tuhan di pagi hari ini. Tuhan yang baik, kami mau mendengar firman-Mu yang kudus, bukakan hati pikiran kami, agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, renungan pagi hari ini diambil dari kitab Yosua pasal 24 ayat 15 dengan tema Yosua bin Nun dan keluarga. Yosua pasal 24 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diambil ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Aku dan sisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Demikian Yosua. Marilah kita baca ayat 16 sampai dengan ayat 28 di kitab Yosua pasal 24 ini. Lalu bangsa itu menjawab, "Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita." Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, "Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu." Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, "Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah." Kemudian berkata Yosua kepada bangsa itu, "Kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya." Jawab mereka, "Kamilah saksi." Ia berkata, "Maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel." Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, "Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan." Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan berikannya di sana, di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Sesungguhnya batu ini akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarkannya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu." Sesudah itu Yosua melepaskan bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya. Demikianlah pembacaannya. Yosua adalah salah satu panglima terbesar daripada bangsa Israel pada saat itu. Ia mempunyai kepribadian yang kuat dan taat kepada Tuhan. Walaupun pada masa itu perjalanan bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir begitu sulitnya, melampaui banyak rintangan, dan pada saat itu bangsa itu dipimpin oleh Musa, abdi Tuhan, yang digerakkan Tuhan untuk menuju suatu tempat yaitu disebut tanah perjanjian bangsa Israel. Saudaraku, Yosua begitu kuat pribadinya. Bagaimana hal itu terjadi? Tentu terbentuk di dalam perjalanan dan memasuki kota-kota dan memasuki tanah yang dijadikan Tuhan. Dan juga Yosua mempunyai keluarga. Keluarga itulah yang membuat juga Yosua menjadi pribadi yang tangguh, karena keluarganya, istri dan anak-anaknya selalu beribadah kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap kita tentunya pastinya ingin memiliki harapan untuk punya keluarga yang bahagia,
hubungan suami istri, juga hubungan anak dengan orang tua, hubungan kedekatan antara kita dengan orang tua kepada anak-anak. Tentunya memberikan perhatian kasih sayang yang besar kepada anak kita. Jadi kita berharap mempunyai keluarga yang bahagia dan harmonis. Saudaraku, bagaimana kita harapan itu, atau seperti apa hubungan keluarga yang bahagia menurut firman Tuhan? Saudaraku, memang keluarga yang bahagia bukan keluarga yang tidak ada masalah, ada saja permasalahan. Bagian apakah yang ditentukan situasi atau kondisi yang ada di luar kita? Saudaraku, semuanya ada di hati kita, kebahagiaan kita, dan keluarga. Seperti tertulis di Mazmur 34 ayat 20 tentang Raja Daud di situ, yaitu kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Demikian firman Tuhan kepada Raja Daud. Pada saat ini, pada masa sekarang kita juga mengalami permasalahan atau pemikiran tentang hal-hal kehidupan. Bisa karena faktor ekonomi kita, faktor kesehatan, faktor di dalam keluarga, dan lain-lain. Pasti Tuhan ingin karakter Kristen kita terus terbentuk dan menjadi keluarga kita menjadi kuat. Jadi keluarga yang bahagia di dalam konteks ini ada beberapa poin. Yang pertama, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tetap mempunyai kemesraan rumah tangga walaupun memasuki usia pernikahan yang melampaui 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun ataupun lebih, tetap mesra. Yang kedua, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tetap menabur kebaikan walaupun di dalam kesulitan-kesulitan dan peduli terhadap lingkungan. Yang ketiga, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang suka berdamai dan bersuka cita. 4, yang terakhir, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan, mengasihi, selalu berdoa, mempunyai keintiman dengan Tuhan, dan selalu bersyukur, mengucap syukur di dalam segala hal. Saudaraku, marilah kita bentuk kepribadian Kristen kita dan keluarga kita berlandaskan iman kita kepada Tuhan Yesus. Berdoalah selalu, mintalah kepadanya agar kita selalu diberikan berkat-Nya dan kasih sayang-Nya. God save my family. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup renungan pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya Engkau berkenan kepada kami ya Tuhan. Bentuklah keluarga kami menjadi keluarga Kristen yang bahagia. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita percaya renungan pagi hari ini menjadi sumber berkat dan sumber kasih untuk kita. Shalom.